Satu, Guntur Romli dari PDIP juga mengatakan bahwa pemilihan ketua PSI itu adalah seperti main bola gajah katanya. Dia nggak sadar padahal yang main bola gajah sejak 99 itu ya PDIP. Karena kan ketumnya nggak pernah diganti sampai sekarang. Jadi sebelum Kongres pun sudah kepilih gitu kan. Karena itu kan partainya dinasti. Kemudian Sumi Dasko kemarin di dalam acara Kongres Gikrab, beliau juga melontarkan candaan yang sebenarnya itu bukan kelasnya Sumi Dasko harusnya kalau hatinya tidak seburu itu gitu, karena candaan politik papan atas itu tidak kayak gitu, tidak berkualitas. Harusnya dia mengucapkan selamat saja kepada Kaisang, itu malah lebih bagus. Tapi kalau terus ditarik, oh nanti nih Gikrab juga akan ganti logo menjadi kancil gitu. Itu seolah-olah mengecilkan PSI. Jadi selalu salah gaya saja mereka ini. Dia lupa semua apa yang mereka lakukan karena mereka orang Gerindra itu akan bermuara kepada Pak Prabowo sebagai pemilik Gerindra. Kali lagi saya ingatkan, Sumi Dasko, Fadlizon, itu kalian itu, aduh, kelas kacangan kalian itu kalau mau kalian head on dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Gibran itu kemarin kita baca mau dimakzulkan itu siapa sih di belakangnya gitu. Orang membaca sekarang adalah Gerindra sudah memecah rencana kan gitu. Jadi 2029 ini yang dibaca orang Gibran bakal ditinggalkan gitu. Kan bisa seperti itu. Gitu. Tidak kalau Pak Prabowo tetap ada, Gibran ditinggalkan. Kalau Pak Prabowo tidak lanjut, mungkin ada KDM dan siapa-siapa. Kita juga membaca kok ada bagaimana nafsunya AHY dan sebagainya, Anies. Tapi kami ini orang yang sudah meletakkan hati kami kepada sebuah kebenaran bersama Pak Jokowi. Jadi kemanapun beliau beringsut, kami akan ke sana. Itu sudah pasti. Ya, jadi dengan adanya PSI yang super terbuka itu diartikan apa? Partai ini buat semua kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan saya yang sekarang berumur 70 tahun pun masih bisa mendaftarkan diri untuk ikut berkontribusi di dalam partai yang akan besar seperti gajah super itu nanti. Jadi dia bukan super terbuka saja, tapi gajah super. Rekan-rekan ketemu lagi di Respon. Kita ngobrol apa yang sedang viral sekarang ini, yaitu Kongres PSI yang merubah logo dari genggaman tangan yang mengartikan kesiapan, sekarang diganti dengan logo gajah. Saya melihatnya ini penuh makna, karena bagaimanapun di sana ada Pak Jokowi gitu. Jadi Anda harus yakin bahwa itu adalah salah satu campur tangan Pak Jokowi ya. Jadi saya melihatnya 1000% ada beliau di sana. Itu diartikan begitu rupa, tapi orang-orang yang begitu reaktif itu langsung merespon dengan dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya merugikan mereka sendiri. Satu, Guntur Romli dari PDIP juga mengatakan bahwa pemilihan ketua PSI itu adalah seperti main bola gajah katanya. Dia nggak sadar padahal yang main bola gajah sejak 99 itu ya PDIP. Karena kan ketumnya nggak pernah diganti sampai sekarang. Jadi sebelum Kongres pun sudah kepilih gitu kan. Karena itu kan partainya dinasti. Kemudian Sumi Dasko kemarin di dalam acara Kongres Gikrab, beliau juga melontarkan candaan yang sebenarnya itu bukan kelasnya Sumi Dasko harusnya kalau hatinya tidak seburu itu gitu. Karena candaan politik papan atas itu tidak kayak gitu, tidak berkualitas. Harusnya dia mengucapkan selamat saja kepada Kaisang, itu malah lebih bagus. Tapi kalau terus ditarik, oh nanti nih Gikrab juga akan ganti logo menjadi kancil gitu. Itu seolah-olah mengecilkan PSI. Jadi selalu salah gaya saja mereka ini. Dia lupa semua apa yang mereka lakukan karena mereka orang Gerindra itu akan bermuara kepada Pak Prabowo sebagai pemilik Gerindra. Yang lalu juga kan Fadlizon begitu viral tentang rencana penghapusan penulis ulang sejarah 98, seolah-olah tidak ada pemerkosaan di sana kepada etnis Tionghoa.
Loh, itu sudah sejak 99 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun bergema di telinga Indonesia. Mana bisa dihapus begitu saja? Terus apa tujuannya? Buat apa? Buat menaikkan pamornya Pak Prabowo? Nggak ada gunanya. Toh Pak Prabowo sekarang menjadi presiden ke-8 itu karena sudah ada pemaafan tentang itu. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau catatannya ya nggak bisa hilang. Sama dengan Pak Harto, juga dulu ada Talang Sari, ada Periuk, ada macam-macam. Ada G30 SPKI. Ya Pak Prabowo kan mantunya Pak Harto. Juga terlibat, ada namanya di 98, ada namanya di penculikan. Tapi itu tidak bisa dihapus. Penghapusannya itu adalah dengan pemaafan. Dan sekarang sudah terbukti walaupun memang ada kontribusi Pak Jokowi dan Mas Kaisang, sehingga beliau bisa menjadi presiden ke-8 itu. Kurang apa lagi gitu? Kurang apa? Ketakutan lagi gitu dengan sejarah masa lalu. Tidak perlu. Kalau kalian punya confidence level baik, dengan niat yang baik untuk Indonesia, tidak perlu main-main seperti itu. Tapi itu kualitas kalian. Kalau saya katakan ya itu memang kualitas manusianya. Ya, jadi kembali lagi kepada PSI. Jadi lambang gajah ini luar biasa. Itu diartikan apa? Kalau kita bicara soal kekuatan di ranah hutan, umumnya gajah siapa? Nggak bisa ditanduk banteng, dia nggak mempan. Nggak bisa diangkat oleh Garuda, dia cakar oleh Garuda. Jadi Pak Jokowi mencari lawan itu bukan yang kaleng-kaleng, sekalian aja masuk di ranah kekuatan di level atas. Karena kita harapkan nanti di 2029 ya PSI at least masuk di 3 besar gitu. Atau paling tidaklah paling tidak itu 5 besar. Sehingga apa? Ranah perpolitikan Indonesia ini pilihannya menjadi banyak. Artinya banyak itu dalam tanda kutip adalah banyak di dalam partai yang betul-betul bisa diandalkan. Sekarang ini yang besar sudah, yang satu sudah hampir bubar. Karena kebesaran nama PDIP sudah tidak sekuat dulu lagi. Belakangan di 2024 kemarin kan hancur lebur setelah ditinggal Pak Jokowi. Ini yang menandakan apa? Kekuatan Pak Jokowi yang 3 kali menang pilkada, 2 kali menang pilpres itu tidak bisa dianggap angin lalu. Jadi kalau pengecilan, pengkerdilan yang didesain begitu rupa dengan flying victim, dengan fitnah, dengan macam-macam itu tidak menggerus namanya sama sekali. Rumahnya setiap hari didatengin ribuan orang gitu. Ya kan? Kemarin santriwati dari mana penghafal Quran kumpul di rumah Pak Jokowi. Itu menggunakan marwah begitu besar ya. Nah, di dalam kemarin proses-proses itu, jadi sekali lagi saya ingatkan, Sumi Dasko, Padlijon, itu kalian itu, aduh, kelas kacangan kalian itu kalau mau kalian head on dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Gibran itu kemarin kita baca mau dimakzulkan itu siapa sih di belakangnya gitu. Orang membaca sekarang adalah Gerindra sudah memecah rencana kan gitu. Jadi 2029 ini yang dibaca orang Gibran bakal ditinggalkan gitu. Kan bisa seperti itu. Gitu. Tidak kalau Pak Prabowo tetap ada, Gibran ditinggalkan. Kalau Pak Prabowo tidak lanjut, mungkin ada KDM dan siapa-siapa. Kita juga membaca kok ada bagaimana nafsunya AHY dan sebagainya, Anies. Tapi kami ini orang yang sudah meletakkan hati kami kepada sebuah kebenaran bersama Pak Jokowi. Jadi kemanapun beliau berinsut, kami akan ke sana. Itu sudah pasti. Ya, jadi dengan adanya PSI yang super terbuka itu diartikan apa? Partai ini buat semua kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan saya yang sekarang berumur 70 tahun pun masih bisa mendaftarkan diri untuk ikut berkontribusi di dalam partai yang akan besar seperti gajah super itu nanti. Jadi dia bukan super terbuka saja, tapi gajah super. Itu nanti yang akan kita sandingkan di 2029 kepada siapapun untuk Indonesia di 2045. Nah, hal yang lain yang perlu kita remind adalah kasus kemarin penemuan bibit padi di Aceh oleh Pak Munirwan ya, seorang kepala desa yang bisa menemukan bibit padi menghasilkan dari 7 ton per hektar menjadi 12 ton, kemudian dicokot polisi.
Walaupun sekarang sudah katanya damai. Tapi ini kan sudah kejadian yang menjengkelkan dan memuakkan. Dulu juga ada kasus anak muda yang di mana Kediri bisa memperbaiki TV hitam putih menjadi berwarna. Ada juga pupuk. Itu juga dicokotin polisi karena alasannya izin. Ini kan harusnya bisa dimasukkan ke dalam pembinaan. Bagaimana pemikiran itu bisa dikembangkan. Kan kita punya kementerian. Ada kementerian kreatif, ada macam-macam. Nah, seperti bibit padi, harusnya Pak Mentan harus segera bertindak. Kemarin saya sudah sampaikan, Gubernur Aceh itu kalau perlu bawa Pak teman kepada Pak Prabowo. Karena sekarang kan isunya ketahanan pangan. Kita surplus beras, kita juga membantu Palestina 10.000 ton. Tapi kemarin ada catatan yang lain yang memilukan lagi. Di Bengkulu ada bapak-bapak nyuri beras 5 kilo untuk anak istri, ditangkap polisi, disidang, dihukum 5 bulan. Sementara kita ngirimin beras 10.000 ton ke Gaza sana. Jadi urusan periuk nasi dalam negeri ini masih kekeringan. Kita sudah gaya-gayaan. Ini agak jungkir balik juga otak kita di sekarang ini. Bukan dilarang untuk membantu Palestina, membantu siapapun. Apalagi kita sekarang kan sudah surplus beras gitu. Ya, kepalanya sudah mulai besar semua ini gitu. Jangan sombong. Jangan belagu. Nanti akan balik kepada kita sendiri ketidakbaikan itu gitu. Karena orang sombong itu nggak bagus. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada Pak Prabowo. Bapak, saya sebagai pendukung sampai hari ini, saya terus mengkritisi, saya terus mengingatkan program Bapak itu sekarang langsung dibandingkan dengan Pak Jokowi, ya kan? Dulu Pak Jokowi pada saat dilantik Oktober 2014, Januari 2015 beliau sudah ke Papua membereskan BBM satu harga, kemudian menyelesaikan Freeport yang 49 tahun sahamnya 9% menjadi 51. Mengambil Brok Rokan, mengambil Brok Mahakam yang sudah 50 sampai 60 tahun dikuasai Amerika. Ini kerjaan begitu besar, belum lagi soal pembangunan lah ya. Nah, Bapak sebagai penerus apa yang diundangkan, yang sudah direncanakan dalam Undang-Undang Perampasan Aset pun sudah 10 bulan ini Bapak cuma teriak-teriak saja gitu, pidato di sana-sini pemberantasan korupsi, tapi pilarnya untuk menguatkan niat pemberantasan itu tidak bisa dilaksanakan, tetap diganjal oleh DPR. Ya kan? Pak Jokowi itu sudah membuat draft itu Mei 2015. Sampai sekarang itu sudah 10 tahun, 10 bulan berarti. Itu juga tidak bisa. Karena apa? Sebenarnya ya kami tahu. Karena gudangnya maling itu ya ada di Senayan itu juga. Gitu. Kita ini kan dilingkari oleh maling-maling yang dilegalkan. Dari mulai bupati, pejabat di daerah, instansi-instansi, penegakan hukum yang kita percayakan kepada kepolisian, kejaksaan saja penuh dengan drama yang macam-macam. Loh ada ketemu uang 1 triliun di rumah bekas bekas sekretaris MA. Itu kan sebuah kejahatan luar biasa. Belum lagi instansi seperti Pertamina dan sebagainya yang sampai sekarang nggak jelas penyelesaiannya itu. Sekarang ini korupsi itu triliun, Pak. Nah, ini kalau di benchmark, Bapak pasti habis sama Pak Jokowi, ya. Jadi itu harus diingat. Karena apa? Karena kalau pekerjaan tanpa persiapan itu pasti bubar, Pak. Jadi MBG juga sekarang sudah sunyi, Koperasi Merah Putih belum sempat apa-apa sudah dibubarkan juga, membubarkan diri maksudnya. Karena kemarin di Tuban, tokonya sudah dikosongkan, pelangnya sudah diturunkan. Ini kan menandakan ketidaksiapan gitu. Jadi itu sudah saya bicarakan jauh sebelum ini. Karena saya sebenarnya orang marketing, jadi saya tahu bagaimana persiapan sebuah rencana apa-apa itu. Nah ini kalau Bapak tetap cuma mendengar jilatan-jilatan dari kanan kiri, selesai nanti Bapak. Jadi tidak dapat hasil apa-apa. 5 tahun menjabat nanti cuma cerita bekas pernah jadi presiden saja gitu. Tapi presiden yang tidak berbuat apa-apa. Semoga ini tidak terjadi karena masih punya kesempatan 4 tahun ke depan. Ya, saya pikir obrolan kita hari ini begitu dulu. Terima kasih, semoga kita tetap sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum.